Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi pendidikan Indonesia yang berbahagia, Surah Al-Fatihah yang selama ini kita sudah hafal dan diketahui jelas oleh kaum muslimin, pada dasarnya memberikan banyak keuntungan dan kemanfaatan ganda untuk seorang muslim muslimat yang dapat melaksanakan ajaran Surah Al-Fatihah dimaksud. Tapi dikarenakan banyak di antara kita kurang mengetahui keistimewaan dari Surah Al-Fatihah, sehingga persoalan dari kehidupan kita yang seharusnya dapat kita manfaatkan keistimewaan Surah Al-Fatihah tersebut luput dari pendengaran kita, hilang dari keyakinan kita, sehingga kadang-kala persoalan yang bisa ditangani dengan Surah Al-Fatihah terlupakan dari diri kita. Untuk itu, pada kesempatan kuliah subuh hari ini, saya akan mengetengahkan Surah Al-Fatihah dengan segala macam bentuk keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW, barang siapa membaca suratul Fatihah atau disebut sebagai Fatihatul Kitab, seakan-akan orang itu telah membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Furqan atau Al-Quran. Dalam pengertian ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan kedudukan suratul Fatihah, bahwa barang siapa membaca suratul Fatihah, seakan-akan kata Rasulullah SAW, dia telah membaca kitab-kitab yang Allah telah turunkan seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yang tentunya kita kaum muslimin jangankan membacanya, melihatnya pun belum. Tapi berkah Rasulullah SAW dengan diturunkannya surah Al-Fatihah ini, maka segala macam bentuk ganjaran pahalanya Allah telah berikan bagi setiap insan muslim atau muslimat yang membaca surah Al-Fatihah dimaksud. Tidak sampai di situ keistimewaan surah Al-Fatihah, pun Rasulullah SAW melanjutkan, wa ka'annama tasaddaqa bikulli ayatin qara'aha bimil'il ardi zahaban fi sabilillah. Tidak hanya keistimewaan ganjaran pahala yang Allah telah berikan bagi seseorang yang membaca surah Al-Fatihah, pun seakan-akan dalam membaca surah Al-Fatihah dimaksud, dia seakan-akan bersedekah dengan per ayat yang dibacanya dalam surah Al-Fatihah sepenuh emas yang ada di permukaan bumi, yang berarti ditambah besar ganjaran pahala bagi seseorang yang membaca surah Al-Fatihah. Sehingga beliau pun masih melanjutkan, wa harramallahu jasadahu 'alan nar, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad orang yang membaca suratul Fatihah untuk tidak terkena api neraka jahanam. Wala yadkhulul jannata ba'dal anbiya'i aghna minhu, dan tiada seorang masuk surga sesudah para nabi orang yang lebih kaya daripada seseorang yang telah membaca suratul Fatihah. Para pemirsa televisi pendidikan Indonesia yang berbahagia, dari sekadar yang Rasulullah sampaikan, kita dapat ketahui bahwa suratul Fatihah memberikan keuntungan ganda buat kita yang membacanya, berbentuk pahala dan segala macam bentuk sedekah yang rasanya kita tak mampu bersedekah dalam fisabilillah atau di jalan Allah Ta'ala, melainkan dengan suratul Fatihah setiap insan dapat berbuat sejauh itu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Para pemirsa televisi pendidikan Indonesia yang berbahagia, suratul Fatihah di samping apa yang telah dijabarkan oleh Rasulullah SAW pun dapat memberikan keuntungan dan sebagainya buat kita yang Allah Ta'ala pelihara sudah bisa menghafalnya. Di antara keutamaan atau keistimewaan suratul Fatihah, dari rahasia suratul Fatihah dimaksud, dapat pula seseorang yang terkena penyakit
jenis penyakit apapun yang dideritanya, semasa dia mau melazimkan dan membaca suratul Fatihah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suratul Fatihah adalah satu di antara jalan kesembuhan suatu penyakit dan jalan terapi yang paling sempurna. Hal ini dapat kita buktikan nyata apabila kita ingin mencari bukti dari kebenaran suratul Fatihah dan maksud. Pada suatu masa, cucunya Rasulullah SAW yang bernama Al-Imam Hasan bin Ali mengalami atau terserang suatu penyakit, sehingga Rasulullah merasa sedih atau duka karena penyakit yang diderita oleh cucu beliau. Karena berbetulan penyakit ini diderita oleh cucu Rasulullah SAW, tentu Rasul adalah kekasih Allah Ta'ala, maka dengan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah untuk membaca suatu surah yang surah dimaksud tak ada huruf fa di dalamnya. Dimana setelah saya coba meneliti surah apa yang tak ada fa di dalamnya, di situ saya dapati bahwa suratul Fatihah adalah surah yang tak ada huruf fa di dalamnya. Sehingga wahyu ilahi yang datangnya kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah bersegera membaca surah Al-Fatihah ala ina'in fihi ma'un, di sebuah tempat atau bijana atau gelas, tapi harus ada air di dalamnya. Pembacaan suratul Fatihah untuk suatu penyakit apapun juga dibaca oleh Rasulullah menurut keterangan beliau arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Jadi apabila kita merasakan suatu penyakit jenis apapun juga, sebab doa ini untuk segala macam bentuk penyakit, maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita untuk kita membaca surah Al-Fatihah pada air yang ada di gelas dengan membacakannya sebanyak 40 kali. Ketika air itu telah rampung dibaca sebanyak 40 kali, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu demikian keadaannya, wa taghassal bihi yadeh, untuk membasahi atau membasuh kedua tangan cucu beliau yang sedang sakit, wa rijlih, dan kedua kakinya, wa wajahu wa ra'sahu, juga muka dan kepalanya, wa ma batana wa ma zuhara min badanihi, dan juga apa yang nampak dan tidak nampak dari badannya. Ibarat orang memakai baju, tidak hanya bagian yang nampak dari badan orang dimaksud yang sakit, pun buka bajunya, basahi seluruh anggota badannya dengan air yang tadi kita baca sebanyak 40 kali. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yudhibu anhu ma yu'limuhu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan atau melenyapkan yang dirasa oleh cucunya Rasulullah SAW dari sesuatu yang dideritanya. Kalau kita ingin mencari bukti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam wahyunya ini, maka kita pun dapat mempraktekkan ajaran Rasulullah. Dan ini insya Allah menjadi bukti buat bapak, ibu, atau remaja lainnya yang berbetulan dapat mendengar penjelasan Rasulullah yang disampaikan dalam kuliah subuh ini, untuk dipraktekkan segera kepada saudara kita, kenalan kita, atau lainnya dengan keterangan sebanyak 40 kali baca suratul Fatihah pada sebuah gelas yang berisikan air, basahkan seluruh badan orang yang sakit di antara keluarga kita atau kenalan baik kita. Kemudian itu selesai semua pembacaannya, lalu kita tunggu bagaimana hasilnya. Dalam hal ini kita tidak dapat memastikan apakah spontan penyakitnya akan sembuh. Ya, itulah harapan seorang muslim kepada Allah Ta'ala. Kalaupun setelah kita basahkan dari air yang kita bacakan sebanyak 40 kali dalam bentuk suratul Fatihah belum juga ada tanda-tanda kesembuhannya, janganlah kita berputus asa. Yang pasti insya Allah apabila kita membacanya ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan niat mengambil berkah dari surah Al-Fatihah dimaksud, paling lambat kalau kita bacakan dalam keseharian 1 minggu lamanya, insya Allah hal ini akan menjadi nyata. Betapa untungnya seorang muslim atau muslimat yang dapat mengikuti tata cara dalam bentuk ajarannya Rasulullah SAW. Para pemirsa televisi pendidikan Indonesia yang berbahagia, karena suratul Fatihah yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sulit untuk bisa dideteksi sampai sejauh mana keistimewaannya,
Namun demikian, orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencari tahu dan akhirnya mereka dapati apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Sehingga salah seorang wali besar yang bernama Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi pernah mengatakan dalam sebuah kitabnya, "Man kana lahu hajatun," barang siapa punya hajat, punya keperluan, punya keinginan, punya maksud dan tujuan, falyaqra'il Fatihata arba'ina marratan, hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Ba'da salatil maghrib, sesudah sembahyang maghrib, wa indal faraghi minal fardi wa sunnah, dan selesai melaksanakan ba'diyah maghrib. Jadi barang siapa punya hajat, apa saja hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita melaksanakan ibadah maghrib, salat maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Setelah itu bacalah oleh kita surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Wala yagumu min makanihi hatta yabrugha min qiraatil Fatihah. Setelah kita melaksanakan salat maghrib plus sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat, kita sertakan pembacaan suratul Fatihah 40 kali balik. Tapi jangan kita bergerak dari tempat duduk kita ketika kita sholat. Itulah keterangan daripada Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Setelah selesai kita membaca 40 kali balik surah Al-Fatihah dimaksud, yas'alu muradahu wa ba'dahu yas'alu muradahu. Hendaklah orang yang membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali tadi, dia memohon kehendaknya kepada Allah Ta'ala. Dia memohon hajatnya, dia memohon persoalan yang sedang dihadapinya. Fa inna Allah Ta'ala yaqdihi la mahalata. Dan apabila hal itu betul-betul dilaksanakan oleh seseorang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan orang tadi. Dan karena beliau ini seorang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu lebih banyak tahu tentang segala sesuatunya. Dari penjelasan beliau yang surah Al-Fatihah dibaca setelah melaksanakan sholat maghrib dan ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka beliau menganjurkan kepada kita untuk segera berdoa setelah kita memohonkan hajat kita kepada Allah Ta'ala dengan doa sebagai berikut. Ilahi ilmuka kafin anis su'al. Ilahi ilmuka kafin anis su'al. Ikfini bihaqqil fatihati su'alan. Ikfini bihaqqil fatihati su'alan. Wa karamuka kafin anil magal. Akrimni bihaqqil fatihati magalan. Wa hassil ma fi dhamiri. Secara bebas, wahai Tuhanku, ilmu Engkau memadai segala macam bentuk permohonan hamba. Karenanya cukupkanlah dengan hak surah Al-Fatihah permohonanku ini. Wa karamuka kafin anil magal. Kemurahanmu tak cukup diucapkan oleh manusia dalam bentuk apapun juga. Karenanya akrimni bihaqqil fatihati magalan. Berilah aku kemuliaan dalam bentuk ucapanku semata-mata karena hak surah Al-Fatihah. Wahasil ma fi dhamiri, dan berilah hasil, pernyatakanlah apa yang ada dalam niat atau hajatku ini. Para pemirsa televisi yang berbahagia, dari penjelasan Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, kita dapat keuntungan dan nyata apabila hal ini dilaksanakan, bahwa suratul Fatihah di samping memiliki sesuatunya ganjaran pahala, derajat dan lain sebagainya, pun kita dapat memanfaatkannya untuk segala urusan dan hajat kita semasa kita hidup dalam dunia. Dari penjelasan beliau, saya ulang kembali, surah Al-Fatihah yang beliau ajarkan, yang dibaca 40 kali balik setelah salat maghrib dan ba'diyah maghrib, di mana dalam pembacaan surah Fatihah yang 40 kali balik ini, janganlah kita bergerak dari posisi kita. Tidak harus berpindah tempat, tetap pada posisi di mana kita salat
maghrib sebagaimana semula. Ketika selesai sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat, bacakanlah 40 kali balik suratul Fatihah. Untuk lebih jelasnya, saya mencoba membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah bacaan suratul Fatihah yang harus kita baca sebanyak 40 kali. Setelah itu, mohonkanlah apa yang menjadi hajat kita kepada Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi urusan kita. Dan ketika hal itu selesai, maka sambunglah dengan doa, Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'alan, wa karumuka kafin anil magal, akrimni bihaqqil fatihati magalan, wa hasil ma fi dhamiri. Demikianlah apa yang kita dapat ketahui dari keistimewaan suratul Fatihah, yang sesungguhnya suratul Fatihah ini sesuatu yang amat sangat luar biasa dan besar pahala, ganjaran serta keistimewaannya, di mana seorang muslim yang tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawali doanya dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah SAW dan mengakhiri doanya tadi dengan salawat, kemudian ditutup dengan suratul Fatihah. Sehingga doa yang diawali dengan pembacaan salawat, kemudian ditutup dengan salawat, dan diakhiri dengan suratul Fatihah adalah suatu hajat atau satu doa seseorang kepada Allah Ta'ala yang tak pernah Allah Ta'ala kabulkan. Para pemirsa yang budiman, keterangan suratul Fatihah yang demikian baiknya untuk bisa kita manfaatkan memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan yang kesemuanya itu dapat dinyatakan atau dapat dirasakan benarnya semasa kita Allah Ta'ala pelihara masih dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Minimal seorang muslim yang baik, dia melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu, dan dalam kehidupannya pun dia dapat melakukan hal-hal dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala persoalan yang dihadapinya, sehingga keutamaan suratul Fatihah ini betul-betul dapat kita rasakan semasa kita mau memanfaatkan suratul Fatihah dalam bentuk keistimewaannya. Para pemirsa yang budiman, dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang telah dibacakan, jelaslah bagi kita daripada keutamaan dan keistimewaan surah Al-Fatihah yang tidak seorang pun dapat menekuni dan melazimkan pembacaan dimaksud, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala hajat kita. Pemirsa televisi Pendidikan Indonesia yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari topik keistimewaan surah Al-Fatihah ini, marilah kita dapat melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara-cara yang beliau beritahukan, dan dapat pula kita melaksanakan apa yang diberitahukan oleh salah seorang wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnul Arabi, untuk kita benar-benar dapat merasakan dari kebenaran ajaran Rasulullah SAW dan keistimewaan yang benar-benar nyata kita rasakan apabila kita dapat mengikuti cara-cara yang disampaikan oleh orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari topik dimaksud, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga berkah surah Al-Fatihah, berkah keistimewaan surah Al-Fatihah, kiranya Allah Ta'ala memberikan kepada kita sekalian hidayat, taufik, inayah serta rahmatnya, untuk kita senantiasa diberi kekuatan dan tenaga serta dapat mengamalkan apa dari bentuk keistimewaan surah Al-Fatihah yang tercantum dalam topik pada pagi hari ini. Demikianlah pembahasan surah Al-Fatihah kali ini.
Dan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan menyambungnya kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.